Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba memperhatikan bagaimana cara membuat DHCP menggunakan server. Jadi DHCP server ini fungsinya adalah untuk membagi IP address secara otomatis. Mari kita mulai. Kita tambahkan dulu device-nya, yaitu berupa server. Lalu kita buat juga kliennya. Oke, setelah membuat kliennya, kita juga akan menambahkan network device berupa switch. Di sini kita bisa menggunakan switch 24 port boleh, atau contohnya satu switch ini. Lalu kita koneksikan antara klien dengan switch, juga server dengan switch. Oke, gitu. Tambahkan di sini koneksinya. Untuk server ke switch menggunakan apa? Di sini adalah menggunakan koneksi strike ya. Oke, kita pakai gunakan koneksi strike. Kita konekkan ke server. Di sini kita masukkan ke fast Ethernet 1. Dan pastikan sambungannya sudah hijau semua. Dengan melihat tanda segitiga ya, lingkaran ini akan menjadi tanda segitiga. Sambil menunggu itu, kita setting dulu servernya dulu. Kita konfigurasi alamat IP-nya 92.168.123.1 dengan subnet masknya 255.255.255. Lalu kita masuk ke IP configuration ya. Oke, ini adalah settingannya. Nah, kita masuk ke service dulu. Di sini kita lihat di sini, karena kita mau mengatur adalah DHCP-nya, maka kita klik di bagian DHCP. Nah, karena kita sudah memasukkan IP address-nya 192.168 dan 123, maka kita tinggal mengaktifkan DHCP-nya. Ya, kita pastikan service di sini adalah on. Nah, ini DHCP-nya belum aktif. Mari kita aktifkan dengan cara mengkliknya, sehingga DHCP untuk server dia akan menyala. Oke, kalau sudah, kita tutup ya. Nah, jika sudah, cara untuk mengecek apakah hasil IP-nya tersebar ke klien, kita buka di klien. Lalu di sini kita settingnya adalah DHCP. Nah, jika kita setting DHCP, otomatis nanti kalau kita klik fast Ethernet maunya, dia akan mendapatkan IP address. Seperti kita lihat di sini, kliennya sudah mendapatkan IP address. Dan teman-teman bisa cek di klien berikutnya apakah sudah mendapatkan IP address-nya dengan men-setting gateway DNS-nya DHCP. Seperti ini. Oke,
cek lagi ke config, bisa coba kita langsung ke pas internetnya, kita cek DHCP seperti ini ya. Jadi semuanya akan mendapatkan IP secara otomatis. Sistemnya DHCP. Dan untuk mensimulasikan data, kita bisa menambahkan simpel PDU di sini. Ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi seperti ini. Dan dapat dipastikan pesan-pesannya akan terkirim ke semua klien ya, termasuk juga server. Oke. Dan begitu juga nanti teman-teman silakan coba menggunakan access point ya. Untuk menggunakan access point, stop dulu simulasinya. Untuk menggunakan access point, jadi koneksinya ya, koneksinya itu tidak menggunakan tidak menggunakan kabel ya, tidak menggunakan kabel seperti ini koneksinya. Menggunakan WiFi. Kita contohin menggunakan WiFi. Kita buka dulu ya. Kita tambahkan seperti yang tadi, server. Lalu kita tambahkan kliennya. Kita kliennya mau pakai apa? Mau pakai laptop. Oke, kita pakai laptop saja. Lalu kita menggunakan network device berupa access point ya. Access point pilihnya adalah wireless device. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan APPT atau access point. Dan sambungannya adalah dari server kita menggunakan kabel ya. Dari server kita menggunakan kabel seperti yang ada di sini. Oke, dari server kita menggunakan kabel ya. Dan kabelnya adalah menggunakan tipe coba kita menggunakan tipe crossover. Lalu kita lihat dulu di sini settingannya. Oke. Nah, di sini modulnya masih menggunakan kabelan ya. Teman-teman bisa mengganti kabel ini ya. Konektor ini menggunakan wireless ya. Cara menggunakannya kalian harus mematikan dulu powernya. Nah, ada tombol kuning di sebelah kiri ini. Pastikan ini off gitu ya, baru kita bisa mencopotnya. Kita copot, lalu kita bisa menambahkan modul wireless seperti ini. Jika sudah, dinyalakan kembali seperti ini. Nah, ini adalah modul wireless. Jadi kalau misalkan ingin mengkoneksikan dengan wireless, maka harus menggunakan modul wireless. Nanti dia akan terkoneksi secara wireless seperti ini ya. Jadi teman-teman harus mengubah dulu settingan fisikalnya ya. Scroll ke bawah saja, matikan dulu powernya, copot, taruh di sebelah kiri, lalu drag access point-nya, masukkan ke sini, nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama dengan klien yang berikutnya. Dan dipastikan ada sinyal wireless ya, ada sinyal wireless dari klien ke access point. Setelah itu kalian bisa melakukan konfigurasi yang seperti tadi ya. Kita tambahkan IP di sini.
DNS servernya sama ya, DNS servernya 255. Sebentar. Wah, 168 123, di sini adalah 255 255. Oh, lalu kita nyalakan service DHCP-nya on ya. Oke, ini service DHCP-nya on. Oh, sebentar. IP address. Ini ya. Pastikan IP address-nya seperti ini dan subnet mask-nya seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Kosong ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal melihat. Oke, ini servernya sudah on. Kita tinggal melihat ke klien ya. Kita tinggal melihat ke klien, apakah klien sudah mendapatkan IP-nya. Ya, kita lihat di wireless 0. Nah, di sini sudah mendapatkan IP DHCP-nya masing-masing ya, secara otomatis ya. Nah, di sini settingnya adalah DHCP, maka dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Begitu juga dengan klien yang lainnya. Kalian bisa lihat di config, terus klik di wireless. Karena ini tidak menggunakan kabel, maka kita menggunakan klik interface-nya adalah wireless. Otomatis dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Dan kita bisa mengetes mengirimkan PDU dari server. Dan kita bisa simulasikan. Kita lihat. Oke, jika tidak bisa disimulasikan tidak masalah, yang penting IP di klien sini sudah mendapatkan alamatnya ya, alamat dari IP address. Kalau sudah seperti ini sudah berhasil. Oke, terima kasih.